Halo, selamat malam semuanya. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Fadli, Muhammad Al-Ikram, Sonia Audina, dan Aprilia Rometo. Di sini saya sebagai perwakilan akan menjelaskan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Adapun pokok pembahasannya adalah di sini ada pengertian pajak penghasilan, unsur pokok, subjek pajak dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, dan cara menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, dasar hukum pajak penghasilan. Kita masuk ke pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Berikutnya ada unsur pokok pajak. 1. Iuran atau pungutan dilihat dari segi arah arus dana pajak. Jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, pajak disebut sebagai iuran. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Yang terakhir, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung. Ciri khas utama dari pajak adalah wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah. Masuk ke subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. 1. Subjek pajak orang pribadi. Adapun penjelasannya, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak. Berikutnya ada subjek pajak badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. Yang terakhir, subjek pajak bentuk usaha tetap. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Selanjutnya, objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Berikutnya ada dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Secara singkat dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Berikutnya ada dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Cara menghitung penghasilan kena pajak adalah perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Menggunakan pembukuan. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Di bawahnya penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenakan Undang-Undang PPh dikurang PTKP. Yang selanjutnya itu cara menghitung penghasilan kena pajak adalah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya persentase norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.
Penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga semenda dan garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 orang. Tarif pajak. 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Adapun dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, kesimpulannya adalah pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Sekian dan terima kasih.